Nah, itu tadi ya bagaimana manfaat dari daun-daun hijau. Jadi daun hijau itu bukan cuma untuk berteduh aja, tapi ada manfaat untuk kesehatan juga. Nah, sekarang kita kembali nih ya, fakta atau mitos tadi mengenai daun pepaya. Ya, tadi ada yang belum dijawab tadi ya. Katanya kalau misalkan makan daun pepaya, ini bisa membantu menurunkan darah tinggi. Fakta atau mitos? Ya, jawabnya fakta. Fakta. Nah, kok bisa seperti itu ya? Tadi saya sudah jelaskan bahwa daun pepaya ini kaya akan vitamin-vitamin tadi ya, mulai dari A, B, C, kemudian dia kaya akan mineral, jangan lupa dalamnya tinggi akan kalium atau potasium. Selain itu juga ada flavonoid, itu semua antioksidan yang akan bekerja bersama untuk ikut membantu menurunkan tekanan darah ya. Jadi mereka itu adalah salah satu komponen, pastinya kalau bicara penurunan tekanan darah kan bukan hanya pepaya aja, daun pepaya, artinya mereka harus kolaborasi. Salah satu dia memberikan efek yang sangat baik juga untuk menurunkan tensi. Dok, tapi kalau misalnya untuk menurunkan darah tinggi, ini yang bagusnya kita makan berapa kali sekali gitu dok? Ya, kalau kita melihat seperti itu, memang tergantung olahannya mau seperti apa. Dari penelitian, mereka banyak memberikan dalam bentuk jus daun pepaya, kemudian ekstraknya diambil dan dibikin dalam bentuk kapsul. Oh, jadi bisa ada ekstraknya juga ya dokter ya? Ada, jadi ekstrak diambil kira-kira 500 gram daun pepaya, jadi setengah kilo daun pepaya. Kemudian mereka jus, setelah itu mereka ekstraksi dan akhirnya dihasilkan yang namanya kapsul daun pepaya. Ya. Bentar, ini aku nggak konsen nih baunya enak banget. Ini baunya enak banget. Nah, kalau misalkan dimakan seperti ini sebenarnya bisa menurunkan darah tinggi nggak? Ya kan soalnya orang nggak tahu pakai ekstrak tadi sebenarnya. Betul. Makannya beginian. Iya. Bisa dok kalau? Pasti bisa jawabannya, karena yang diambil tetap adalah daun pepaya kan, daun pepaya yang mereka jus toh. Penelitian ini harus diingat banyak dilakukan di negara-negara Eropa sana. Negara Eropa pastinya kalau mengolah daun seperti ini tidak lazim buat masyarakat mereka. Yang ngerti mengolah adalah banyakan orang Asia. Ya, jadi pasti mereka akan lakukan cara yang mudah, yaitu diambil jusnya aja, diekstrak dan dijadikan kapsul. Tapi kalau misalnya kita mau konsumsi biasa nih dok, direbus atau dimakan, ini ada takaran baiknya nggak sih dok? Misalnya yang bermanfaat buat kita tuh seharinya berapa banyak gitu? Baik, karena ini kan adalah bagian dari sayur kita dan kita selalu mengajarkan untuk mengkonsumsi sayur dan buah sebanyak 5-6 porsi sehari. Artinya kurang lebih sayuran 300 gram, sedangkan buah-buahan juga kira-kira 3 penukar. Atau ya kalau nggak mau repot ya 300 gram juga. Jadi yang paling baik ya lakukan seperti itu, ikut dalam pola gizi seimbang. Ya, tapi rutin. Jadi artinya hari ini misalnya menunya Dr. Vito daun pepaya. Nanti besok kita tukar lagi, ada keuntungan lain toh dari daun katuk, bayam dan kawan-kawannya. Nanti Rabu ketemu daun apalagi kita bisa pakai lagi. Jadi diselang-seling, semua daun ini pastinya memberikan banyak sekali keuntungan kesehatan untuk tubuh kita. Oke, kayak tadi ya kita banyak banget ada keuntungan dari kesehatan daun-daun hijau ya. Tadi Betul banyak sekali. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos yang berikutnya dokter. Katanya mengkonsumsi daun pepaya dapat menurunkan resiko kanker. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Fakta? Ya, fakta. Karena? Nah, itu banyak sekali penelitiannya ya. Jadi kalau kita bicara penelitian, mereka mulai dari penelitian sel kultur. Sel kultur itu adalah penelitian di laboratorium menggunakan plat-plat ya, agar-agar kultur di situ. Jadi di dalam agar-agar itu kita tanam sel kankernya, begitu dia sudah tumbuh, maka kita ngambil ekstrak daun pepaya ini, kita teteskan dengan konsentrasi yang pastinya sudah ada di laboratorium, dan kita lihat, oh benar, selnya nggak berkembang. Nah dari situ mereka masukkan ke penelitian hewani, dan semua memberikan manfaat yang sama. Lalu dicoba pada penelitian manusia dan itu juga dikatakan dia memberikan manfaat dengan memperlambat pertumbuhan dari sel kanker tersebut ya. Jadi memang penelitian ini masih perlu tindakan lebih jauh lagi ya terhadap sel kanker apa saja. Kan sel kanker itu macam-macam. Ada yang jenis sel kanker yang seperti ini, sel line M berapa, itu ada coding-codingnya sebetulnya ya. Jadi memang mereka lihat tendensinya, oh ini bisa loh, bagus ada prospek untuk cancer prevention gitu ya. Nah, tapi intinya memang artinya memberikan manfaat atau tidak-tidaknya memberikan manfaat kesehatan ya pasti ya, jelas Betul ya gitu sekali. ya. Oke, baik, ini berikutnya lagi ada fakta atau mitos lagi ya. Kalau misalkan katanya kalau dengan membasuh muka dengan rebusan air daun pepaya ini bisa
mengatasi masalah jerawat? Waduh, ini fakta atau mitos? Ya, pasti jawabannya mitos. Oh mitos. Tadi aku udah senang-senang lagi ada jerawat nih dok. Ya, langsung mau direndam airnya Ini dipakai. orang nggak mau rugi nih, makanannya dimakan, rebusannya dipakai buat cuci muka. Ini nggak mau rugi. Ya, ini mitos sekali ya. Jadi kita lihat penelitian itu semua membuktikan bahwa daun pepaya ini akan memberikan efek benefit yang bagus kalau kita konsumsi. Bukan buat salep atau dioles-oles seperti itu. Bukan. Oh jadi bukan buat kalau pemakaian luar ya dok ya? Ya, pemakaian luar mungkin satu saat bisa memberikan perspektif yang baik, tapi sampai saat ini memang penelitian untuk itu belum dilakukan khusus untuk jerawat. Tapi ngomong-ngomong nih, ini soal lain nih, ini soal bukan soal jerawat, tapi yang sering dibahas kadang-kadang orang tuh ambil alasan tidak mau makan sayuran hijau, termasuk sayuran pepaya, katanya memicu asam urat. Ini sebenarnya bagaimana? Ya, kalau kita bicara asam urat, pasti di awam sana selalu ngomong gini, dok makan daging yang banyak karena sayuran itu apalagi yang hijau-hijau kaya akan asam urat. Faktanya itu justru yang kaya akan asam urat ada gradasinya tuh, asam urat dengan kandungan yang tinggi, yang sedang dan yang rendah. Nah sayuran ini tidak termasuk yang tinggi Dr. Vito, jadi dia ini levelnya kira-kira antara ringan sampai sedang, tergantung nanti jenis-jenis daunnya. Ya. Oh. Jadi kalau yang bentuknya seperti cauliflower, yang bentuknya bulat-bulat dan berlapis-lapis, yang kecambahnya banyak, yang digunakan untuk tumbuh yang berikutnya ya. Jadi di situ tuh memang kandungan purinnya lebih tinggi. Jadi makanya gradasi kandungan purinnya berbeda. Tapi secara umum bahwa daun seperti ini boleh dikonsumsi, tapi tergantung dari level kadar asam urat dalam darahnya. Oke. Kalau nilai asam uratnya di atas 10 sempurna, maka konsumsi daun hijau gini kita cari pilih yang levelnya rendah. Daun pepaya termasuk dalam level yang sedang. Gitu ya. Kandungan purin. Jadi manfaatnya pastinya masih lebih bagus dibandingkan tadi risikonya menimbulkan asam urat Betul. tadi ya sebenarnya ya. Dan Anda harus mengenal diri Anda sendiri. Kalau memang suka kumat dengan ini ya dihindari ya gitu. Iya, Masih iya. ada pilihan yang lain kok, banyak sayur hijau ya. Harus Oke. aware ya sama Iya. diri sendiri. Nah dokter ini bagaimana dengan ibu hamil? Katanya ibu hamil juga harus menghindari konsumsi daun pepaya. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini juga mitos sebetulnya Oh, ya. mitos. Mitos. Jadi sebetulnya intinya ginilah. Kalau makan sayuran semuanya baik adanya, Ya. tapi jangan berlebihan. Oke. Kalau misalnya kita sekarang belajar ilmunya itu sudah bukan ilmu secara umum. Kita belajar secara personal. Kalau saya, kan tadi dokter Ida bilang daun-daun tuh umumnya baik loh. Tadi sudah ada dikatakan daun hijau itu kaya akan klorofil. Klorofil itu salah satu antioksidan dengan segala benefit kesehatannya. Dari semua daun ini mungkin buat dokter Vito fine memberikan efek kesehatan. Buat saya nggak enak loh, perutnya tambah mules. Nah kalau seperti itu, jika Anda sedang hamil mungkin sebaiknya Anda hindari yang bikin perut Anda menjadi mules. Yang dikhawatirkan apa? Terjadinya kontraksi pada wanita hamil ya. Oke. Jadi sebenarnya memang harus aware dengan diri sendiri. Bukan sendiri. karena si daun pepayanya yang tidak boleh ya dokter ya? Betul. Dan kadang-kadang daun pepaya ini kan rasanya pahit ya. Iya. Dan diolahnya kan harus menggunakan cara yang menghilangkan pahitnya Iya. seminimal mungkin. Iya. Kasih cabai yang Cabai lah, banyak. santannya mungkin. Betul. Jadi mungkin cara pengolahannya yang membuat dia jadi Kontraksi perutnya nggak enak, jadi mules gitu ya. Oke, jadi nggak masalah ya dokter ya? Sebetulnya tidak bermasalah kalau tidak berlebihan, dan Anda harus kenali ya kondisinya. Kalau misalnya saya memang nggak bisa, ya jangan dong cari daun yang lain ya, seperti itu. Nah, ini ada yang seru lagi nih ya. Ini soalnya juga sering jadi alasan kenapa orang takut mengkonsumsi daun pepaya. Karena soalnya katanya ini bisa mengkonsumsi daun pepaya bisa bikin orang jadi batu ginjal katanya. Ya, Ini fakta atau mitos dokter? ya ini mitos. Oh, kalau membuat jadi mitos. Tapi kalau mencegah? Kalau mencegah terjadinya Batu ginjal? batu untuk ginjal, maka ini juga mitos sebetulnya. Oh, mitos juga. Kenapa? Karena gini, daun pepaya ini tidak menyebabkan terjadinya batu. Gitu. Orang selalu berpikir daun pepaya ini kan konotasi di masyarakat kayak asam urat. Asam urat nantinya kalau lama-lama kalau kita nggak bereskan, dia akan mengendap di ginjal dan akhirnya terjadilah batu ginjal. Nah, oleh karena itu mereka tidak mau konsumsi si daun pepaya ini karena bisa nantinya terjadi batu di ginjal. Tapi kalau untuk mencegah batu ginjal itu sebetulnya bukan menggunakan daun pepaya juga, tapi Jadi dua-duanya mitos ya dokter Vito tahu. langsung ketawa. Jadi Apa dok? kalau mau mencegah batu ginjal, pastinya satu, kita harus tahu dulu batu. Kalau misalnya sudah punya bakat batu ginjal, biasanya akan diperiksa tuh jenis batunya apa. Kalau batunya bisa batu urat, bisa batu kalsium, kita hindarin batu-batu seperti itu. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Karena air putih itu juga ikut untuk membuang
kerikil-kerikil atau pasir-pasir batu ya yang masih kecil-kecil itu, sehingga tidak menjadi batu yang lebih besar gitu ya. Jadi orang suka mengambing hitamkan si daun pepaya ini, bagus loh mencegah batu ginjal, alhasil dia makan berlebihan, ternyata ginjalnya mempunyai masalah yang lain juga seperti itu. Nanti disalahkan lagi seperti itu ya. Ini adalah lagi fakta mitos yang dipercaya oleh ibu-ibu ya dan bapak-bapak mungkin ya. Membungkus daging dengan daun pepaya dipercaya dapat membuat daging menjadi lebih empuk. Ini fakta atau mitos? Dan ini fakta. Fakta. Wah, bisa hebat ya. ngebantu ya ibu-ibu di rumah. Kenapa tuh, Betul. dokter? Jadi gini, zaman dulu tuh ya, orang-orang tua itu kan selalu berdasarkan pengalaman. Dia nggak punya dasar studi ilmiahnya. Semua daging yang dikasih dengan rendaman daun pepaya yang diiris-iris atau dibungkus jadi empuk. Dan ternyata penelitian membuktikan mereka menggunakan daging ayam. Daging ayam itu direndam dengan jusnya si daun pepaya. Ternyata terjadi empuk memang dagingnya. Setelah diperiksa, dia ini mengandung zat yang namanya papain tadi. Dengar nggak yang tadi saya bilang? Apa sih dok? Apa sih? Itu apa bisa bikin empuk ya? Ternyata dia bekerja dengan memotong kerja dari enzim yang ada di otot. Yaitu dia memperlambat kerja dari aktin dan miosin. Nah, itu adalah bagian dari otot kita. Kalau kita bagi serat otot itu ada serat aktin, serat miosin. Dan dari dua serat ini, dia bekerja paling cepat pada miosin. Pada aktinnya malah lebih lambat. Jadi nanti kalau kita lihat, kok ada lembutnya itu ada yang butuh waktu lebih lama dan sebagainya. Mungkin dokter bisa dibagi sedikit aja ya bagaimana menurunkan kolesterol dengan daging misalnya kalau lagi makan daging. Ya, betul. Jadi ini daun ini kaya akan serat loh ya. Tadi ingat ya saya bilang. Dan dia memang mempunyai efek sebagai penurun dari kolesterol. Jadi kalau ya sebenarnya enggak juga ya Dokter Vito ya. Dokter Vito ini kepengen membenarkan makan daging yang banyak. Kemudian Bukan, justru kita mau meluruskan maksudnya. Karena orang tuh merasa gini dokter, saya tuh gemesnya gini, nggak apa-apa dok makan daging berlemak kan pakai daun pepaya gitu loh maksudnya. Nah itu jadi merasa bersalahnya mau disingkirkan. Padahal tadi sebenarnya kan ya kalau kita makan daging banyak juga ya enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Betul sekali. Jadi intinya makan daging itu selalu jangan berlebihan. Intinya harus gizi seimbang lah ya. Daging itu kan memang udah tahu, udah jelas kayak lemak jenuh, di dalamnya kandungan kolesterolnya juga aduhai. Kalau kolesterol kita memang tinggi, ya kita jangan makan berlebihan. Tapi bukan berarti nggak boleh loh ya. Jadi harus tahu yang namanya diet itu bukan berarti tidak makan, tapi diatur makannya. Seminggu berapa kali, jumlahnya berapa, cara olahnya seperti apa. Jadi ini berarti sehat tapi bukan untuk menebus rasa bersalah Anda kalau makan banyak daging kolesterol. Oke, ya dokter terima kasih banyak. Tadi kita udah membahas masalah ini yang common ya, kita suka dijadikan rebusan, jadi lalap. Nah tapi ini juga ada yang common, orang biasanya kurang tidur, namanya begadang. Tuh dokter, perlu udah diingetin kan sama Roma, begadang jangan begadang. Nah itu, tapi katanya kalau begadang ini bisa bikin orang jadi stroke atau penyakit yang lain. Ini benar atau enggak? Kita akan bahas satu lagi, tetap di Hidup Sehat.